Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Fifa Salsabila dengan NIM 211440103. Halo semua, perkenalkan nama saya Adeli Eka Wijaya dengan NIM 211444101. Jadi di video ini kami mau mempraktikkan ataupun menayangkan bagaimana interaksi dengan pasien HDR. Nah, jadi di sini nanti peran saya sebagai perawat Dan saya sebagai pasien. Baik, mungkin selanjutnya silakan menyaksikan video ini. Terima kasih. Terima kasih. Halo Mbak, sebelumnya kenalin Mbak, saya perawat Aulia yang bertugas pada pagi hari ini Mbak. Ini saya dengan Mbak siapa ya? Panggilannya? Inam. Oh iya Mbak Inam. Mbak Inam boleh nggak ya kita ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh. Di mana enaknya? Mau di sini apa di sana? Situ aja. Oh iya. Kita ngobrol-ngobrol. Ini Mbak Inam ya. Mbak Inam umurnya berapa? 32. 32. Kalau aslinya rumah Mbak Inam itu di mana? Telak. Di Telak. Oh iya. Nah Mbak Inam, keadaannya hari ini gimana Mbak Inam? Sehat? Alhamdulillah ya. Yang Mbak Inam rasakan sekarang itu gimana ya Mbak? Saya tidak berguna, saya malu sama teman-teman, keluarga. Mbak selama di sini Saya tidak berguna. nggak berguna. Teman-teman yang ada di sini gimana sama Mbak Inam? Saya dianggap remeh sama mereka. Yang berpremi. Saya malu. Mbak Inam malu. Iya. Oh iya Mbak, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang hal positif yang Mbak Inam punya. Iya, jadi nanti Mbak Inam bisa menceritakan kegiatan yang positif yang bisa dilakukan. Nah, dari kegiatan-kegiatan tadi, nanti kita menilai kegiatan apa yang bisa dilakukan sama Mbak Inam selama di sini. Kemudian nanti dipilih kegiatan apa yang mungkin bisa Mbak Inam terapkan selama Mbak Inam di sini. Mbak Inam bersedia? Bersedia. Ya. Jadi kira-kira Mbak Inam mau melakukan aktivitasnya berapa lama? 3 menit aja. Aduh Mbak Inam, kalau 3 menit itu terlalu singkat. Nanti gimana Mbak Inam mau melakukan kegiatan positif tadi? Kira-kira udah butuhkan itu kurang lebih 10 atau 15 menit. Nah, kira-kira Mbak Inam maunya berapa menit? 15 menit. 15 menit. Oke. Nah, Mbak Inam mau ngelakuin kegiatannya mau di mana? Mau di sini atau di mana? Terserah. Terserah. Kalau gitu nanti kita cari lokasi yang mungkin Mbak Inam nyaman dan juga bisa melakukan kegiatannya di sana. Ya Mbak Inam? Ya. Nah Mbak Inam ada kegiatan positif yang biasa dilakukan nggak sebelum Mbak Inam di sini? Nggak ada, saya nggak berguna. Enggak Mbak, kita semua itu punya kemampuannya masing-masing. Kita bisa melakukan hal-hal positif. Nah biasanya kalau di rumah nih, Mbak Inam suka ngapain aja kalau di rumah? Ngepel, Apalagi? masak, nyiram tanaman. Ya tadi kegiatan yang biasa dilakukan sama Mbak Inam banyak juga. Sebentar ya, saya catat dulu di buku saya. Iya, ini tadi Mbak Inam ada bilang biasanya nyiram tanaman,
hobi nggak? Masak. Masak. Oh, bikin kue. Nah, iya. Itu juga merupakan kegiatan positif Mbak Inem. Nah, jadi kira-kira dari ke-6 ini mana nih yang bisa Mbak Inem diterapkan selama di sini? Ini kan ada menyiram, ada nyapu, ada masak, buat kue. Nah, kalau masak bisa nggak? Kalau nyiram bunga deh, nyiram bunga. Bisa nggak diterapkan di sini kalau nyiram bunga? Bisa. Bisa. Kalau nyapu sama ngepel, kira-kira bisa nggak ya? Kalau Mbak Inem terapkan di rumah sakit ini? Bisa. Bisa. Kalau masak, Nggak ada alatnya. nggak ada alatnya. Buat kue? Nggak ada alatnya. Iya, nggak ada alatnya. Jadi kalau misalkan nanti ke rumah mungkin bisa ya masak sama juga buat kue. Ya, Mbak Inem kangen nggak sama yang di rumah? Kangen ibu. Kangen ibu ya, semoga ya Mbak Inem bisa cepat pulih lagi, nanti biar cepat pulang ketemu sama ibu. Betul. Nah, dari 5 kegiatan ini yang Mbak sampaikan ke saya tadi, ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, kira-kira Mbak hari ini mau ngelakuin kegiatan yang mana? Nyapu aja. Menyapu, oh iya, menyapu juga bagus ya, itu merupakan hal positif. Kita menyapu juga ada tekniknya, jadi yang kita sapu bisa lebih cepat, ruangannya mungkin cepat rapi, cepat bersih. Biasanya kalau menyapu itu dari sudut-sudutnya terlebih dahulu, kumpulkan ke tengah, baru kita buang. Biasanya alat-alat yang dipakai untuk menyapu ini apa aja ya Mbak? Sapu, apalagi? Biasanya kalau Mbak Inem nyapu, bawa apa aja? Pengki, oh iya. Nah Mbak, jadi saya tambahkan ya. Jadi kalau kita menyapu itu jangan udah kita sapu, tinggalkan alatnya di situ, itu belum tepat. Nah jadi nanti kalau kita udah nyapu, itu kotoran yang udah dimasukkan ke pengki, kita buang ke tong sampah. Nah kira-kira Mbaknya udah sedikit paham belum? Sudah paham. Sudah, oke. Jadi nanti saya praktekkan, saya contohkan dulu tekniknya, caranya, kemudian baru Mbak Inemnya melakukan apa yang sudah saya contohkan. Ya, oke. Ayo kalau gitu kita ambil dulu alat-alatnya, kita cari kira-kira ruangan mana yang perlu kita sapu. Ayo Mbak. Kita siapkan alat-alatnya, kita mulai mempraktekkan. Nah, sebentar ya. Ini ada alat-alatnya, ada sapu, pengki, dan juga tong sampah. Oke, ini saya praktekkan dulu, kemudian baru Mbaknya ya. Nah, jadi Mbak caranya biasanya pengkinya tuh di tengah, terus kita ambil debu ataupun kotoran itu dari pinggir terlebih dahulu. Kemudian kita sapu ke tengah. Nah, setelah di tengah seperti ini sudah terkumpul dari setiap sudut, barulah kita masukkan ataupun ke serok atau pengki ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita masukkan ke pengki seperti ini, baru kita buang ke tong sampah. Oke, sekarang giliran Mbak melakukan. Nah, sebelah sana tuh belum bersih. Jangan lupa dirapikan alat-alatnya, jangan ditaruh sembarangan biar nanti orang-orang yang setelah mau memakainya itu bisa balik ke tempat semula. Kita duduk dulu, kita ngobrol-ngobrol lagi. Luar biasa ya tadi Mbak Inem bisa melakukan kembali
kegiatan yang saya contohkan dengan baik ya. Nah, jadi setelah kita tadi ngobrol-ngobrol, melakukan menyapu dengan baik, itu perasaan Mbak Inul sekarang gimana? Senang ada teman. Saya dipuji, terima kasih. Iya, balik kasih Mbak, luar biasa ya. Mbak juga sekarang udah senang perasaannya. Jadi mungkin Mbak bisa mengulangi lagi nih. Ternyata Mbak itu punya hal-hal positif yang Mbak miliki, kegiatan positif yang bisa Mbak lakukan. Nah, Mbak bisa menyampaikan lagi kegiatan positif yang Mbak punya apa aja? Iya, terus Pel, pel, ada menyiapkan nama juga, yang pertama juga membuat kue, buat kue. memasak. Nah, jadi banyak kan hal positif yang Mbak miliki. Baik, saya coba sekarang tadi langkah-langkah menyapu itu apa aja? Harus ada sapu, ada bengki, terus menyapunya dari ujung dulu terus sampai nengok ke tengah, lalu dibuang ke tong sampah. Terus kalau kita udah menyapu, Dirapikan. dirapikan. Ya, luar biasa ya, Mbaknya masih ingat untuk melakukan kegiatan positif menyapu tadi. Tadi Mbak udah bisa nih menyapu, tekniknya udah bener, udah bagus. Nah, jadi kegiatan itu Mbak lakukan setiap hari selama di sini ya Mbak. Nah, kira-kira Mbak bisa melakukan kegiatan yang seperti tadi itu berapa kali sehari? Dua kali sehari. Dua kali seharinya itu kapan aja? Pagi sama sore. Iya, kalau pagi Mbak mau jam berapa? Jam 5 subuh. Pagi-pagi. Kalau jam 5 kalau terlalu pagi itu biasanya kan kita mau sholat dulu, mau mandi. Kira-kira Mbak mau menyapu pagi-pagi jam berapa? Kita bikin jam 6:30 aja ya. Oke, jam 6:30 jadi Mbak udah nyapu pagi. Ya, kalau sorenya Jam 4. sore jam 4 ya. Nah, ini saya bikin jadwal ya. Jadi nanti jadwalnya Mbak terapkan ya. Jadi di sini Mbak itu ada lembar ini isinya ada jadwal kapan aja Mbak Inem menyapu. Tadi Mbak Inem mau pagi jam 6:30, ini saya buatkan. Ini siang sorenya mau jam 4 saya buatkan. Nah, di sini nanti Mbak setiap melakukan kegiatan, setelah itu Mbak tuliskan. Di sini kalau Mbak menerapkan ataupun melakukan kegiatannya itu sendiri, oh Mbak ingat, oh iya nanti bangun tidur habis mandi saya mau nyapu. Mbak udah ingat itu kan? Mbak bisa tulis di sini M itu mandiri atau kegiatannya Mbak ingat sendiri, Mbak melakukan sendiri itu Mbak tulis keterangannya M. Nah, kalau nanti perawatnya masih mengingatkan, misalkan Mbak Inem pagi ini kegiatan apa yang mau dilakukan, masih diingatkan, itu Mbak tulisnya B atau dengan bantuan. Atau ketika misalkan Mbak Inem mau menyapu tapi Mbak udah lupa caranya atau nggak ingat lagi, nah tapi dibantu sama perawat yang ada di sini, Mbak tulis dengan keterangan T atau tergantung, yaitu Mbak bergantung dengan perawat yang ada di sini, masih diingatkan, masih dibantu seperti itu ya. Jadi ini Mbak pegang jadwalnya, yang di sini juga saya perawat-perawat di sini juga ada jadwalnya agar Mbak bisa menerapkan kegiatan positif selama di sini. Ya. Ya Mbak, jadi kegiatan kita hari ini luar biasa ya. Nah, jadi sekarang
Mbak gak perlu takut lagi, gak perlu malu, gak perlu merasa dikucilkan. Ternyata banyak hal-hal positif dari Mbak, banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, kegiatan-kegiatan positif itu tentunya ada tujuannya. Bisa, terutama mungkin kalau kita menyapu, kita banyak gerak, bisa menyehatkan tubuh juga, terus bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar, tampak bersih, lebih sehat. Mungkin begitu Mbak, ya Mbak. Ya mungkin untuk sesi diskusinya, terus tadi udah belajar cara menyapu, saya rasa itu sudah cukup untuk hari ini ya Mbak ya. Saya mungkin nanti mau ke teman-teman yang lain. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.